Tidak apa-apa, Najwa. Tidak apa kalau kamu ingin menangis sekarang. Kalau memang itu akan menghancurkan tembok pemisah yang bernama kebencian. Mungkin setelah kamu menangis, kamu bisa menerima penjelasan yang aku berikan. Maka menangislah sekarang. Najwa, kalau kamu ingin membunuhku karena kamu marah, kamu bisa melakukannya sekarang juga, Najwa. Karena aku mengaku berbohong. Aku bisa mengerti yang kamu rasakan. Dan hukuman apapun bisa aku terima. Aku gak punya hak untuk menghukum kamu. Tapi kamu harus mengerti, Najwa, bahwa aku menikahimu dengan cinta yang besar. Dan aku membuat perjanjian dengan Aldi pada saat kita sudah menikah, Najwa. Dan mungkin kamu masih ingat, itu terjadi pada saat malam pertama kita, Najwa. Kamu mau kemana? Mau tidur. Kenapa kamu bawa bantal? Karena itulah hukumlah aku, Najwa. Dan karena aku mencintaimu. Tolong biarin aku sendiri. Aku butuh waktu buat berpikir. Ini sangat menyakiti perasaanku. Mungkin kamu ingat, hari terakhir di kampus, aku ingin mengatakan sesuatu. Itulah yang ingin aku sampaikan padamu. Aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu, Najwa. Dan sebelum aku sampai mengatakannya, Aldi datang dan aku tidak bisa mengatakannya. Dan kamu mungkin ingat pada saat kita sampai di Taj Mahal pertama kali. Saat itu pun aku ingin mengatakan perasaanku padamu. Tapi kenapa kamu mengiyakan perjanjian itu, Rea? Sebagai suami kamu tahu itu dilarang di agama kita. Ya, itu karena aku punya hutang budi yang besar pada keluarganya dan dia mengatakan aku harus membalasnya. Padahal aku sudah mengatakan kalau aku mencintaimu. Tapi dia juga bilang bahwa Aldi juga mencintaimu dan ingin menikahi denganmu lagi. Dan aku pun merasa bahwa kamu tidak mencintaiku. Aku juga berpikir bahwa kamu mencintai Aldi dan ingin kembali pada Aldi. Tapi kenapa kamu begitu takut sama aku? Tidak, aku tidak takut padanya. Tapi aku tidak bisa menghentikan begitu saja. Aldi tidak mencintaimu dan dia menginginkanmu hanya karena keegoisannya. Dia tidak bisa melepasmu karena dia tidak mau kalau kamu bersamaku dan itulah alasan kenapa dia tidak tepat untukmu. Dia tidak pantas untukmu dan kamu tidak pantas hidup bersamanya, Najwa. Apa ini yang kamu bilang, Cinta di langit Taj Mahal. Sungguh, Najwa, aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu dari lubuk hatiku, dengan jiwaku. Untuk setiap detik aku mencintaimu, Najwa. Sungguh, Najwa. Aku sangat menginginkan menyampaikan perasaanku padamu. Aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa. Aku yakin kamu ingat saat kita pertama kali ke Taj Mahal. Pada hari itu pun, ya, aku juga ingin mengatakan perasaan yang kurasakan padamu. Tapi Aldi datang. Maafkan aku, Najwa. Mungkin aku ini pengecut dan aku tidak pernah mengatakan perasaanku padamu yang sebenarnya. Dan itulah kesalahanku yang fatal. Aku seharusnya sejak awal mengatakan perasaanku padamu. Ini tidak akan terjadi. Jadi sekarang yang terbaik adalah kita bisa melupakan semua yang terjadi.
dan mengubur apapun yang sudah terjadi, mengubur masa lalu kita. Karena aku selalu ingin bersamamu untuk sisa hidupku, untuk setiap detiknya. Maukah kamu bersama? Aku gak pernah mencintai Aldi. Aku selalu menunggu. Aku selalu menunggu kamu mengatakannya sama aku. Tapi justru Aldi yang mengajak aku untuk menikah. Najwa, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Ini adalah kesalahanku. Tapi yang terpenting adalah aku sangat cintaimu, Najwa. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, dengan jiwaku. Sungguh. Dan aku selalu ingin membuatmu bahagia, Najwa. Kamu tahu? Aku ingin bersamamu selamanya, Najwa. Karenanya, maukah kamu hidup bersamaku untuk selamanya? Aku maafin kamu. Kepadamu Allah ku pasrahkan. Terima kasih. Ibu, aku minta maaf. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Karena motifnya sudah jelas. Aku dijebak supaya aku bisa menikah dengan Priti. Ini tidak bisa aku terima. Re, kamu harus menepati janji kamu, Re. Seorang laki-laki yang dipegang adalah janjinya. Kamu harus menikahi aku. Aku tidak bisa menikah lagi. Aku sudah menikahi Najwa, dan dia yang kupertahankan. Rehan, kamu sudah mempermalukan ibu untuk sekian kalinya. Sekarang, di hadapan banyak orang, sudah terbongkar semua kebohongan Najwa. Dia adalah seorang perempuan yang hanya memanfaatkan kamu untuk kembali dengan mantan suaminya. Tidak, Ibu. Itu tidak benar. Aku menikahi Najwa karena aku sangat mencintainya. Aku mencintai Najwa sejak pertama aku melihatnya. Dia pun mencintaiku juga. Aldi tahu kenyataannya. Hutang budiku banyak pada keluarganya. Itulah dasar dari perjanjian yang kami buat. Tapi itu pun terjadi setelah aku menikahi Najwa. Jadi pernikahan kami benar-benar karena cinta. Kamu gak usah omong kosong, Rehan. Kamu lupa. Aku meminta kamu untuk menikahi Najwa, tapi kamu menolaknya. Sekarang kamu ngaku aja. Jangan jadi pengecut. Akuin kalau kita terikat kontrak dan kerjasama. Kamu sangat mengerti aku punya banyak hutang budi pada keluargamu dan kamu paksa aku. Kamu paksa aku membuat kesepakatan itu dan aku terpaksa membuat kesempatan karena aku pikir kamu akan bisa membahagiakan Najwa. Saat itu aku percaya, tapi sekarang tidak. Aku tidak percaya. Maksud kamu apa? Kamu ngeraguin aku? Iya. Iya. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Kamu hanya bisa membuat Najwa menderita, jadi kamu tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Kamu tidak mencintainya, Aldi. Kamu jangan asal ngomong, Rehan. Kamu tahu sendiri kalau aku begitu mencintai Najwa. Kamu tidak mencintainya, kamu hanya ingin balas dendam padaku. Kamu tidak mencintainya, Aldi. Kamu hanya ingin merebutnya dariku. Kamu ingat kan? Aku sudah menyesal dengan semua dosa-dosa aku. Dan ini cara aku untuk menebus semua kesalahan aku. Aku tidak bisa banyak bicara lagi. Aku tidak bisa melepaskan Najwa. Yang jelas sekarang, aku tidak akan menceraikan Najwa. Aku harap kamu mengerti itu. Maafin aku, Aldi. Bunda Priyanka, Priti, Tuan Job. Setelah Rehan menjelaskan semuanya, aku percaya dengan Rehan. Dan aku tahu Rehan melakukan semua itu karena posisinya saat itu sangat terdesak. Dan aku percaya pernikahan kami itu adalah takdir.
Hentikan semua ini. Permintaan maaf kalian berdua tidak akan bisa menghapus rasa malu yang telah kalian corengkan muka ibu di hadapan banyak orang. Tolong jangan menyakiti perasaan saya lagi. Pernikahan kalian tidak akan berjalan lancar. Dan pernikahan kalian juga tidak akan pernah berjalan langgeng. Karena akar permasalahannya ada pada diri kalian masing-masing. Ada pada kamu, Rehan. Kamu, Najwa. Dan juga kamu, Aldi. Kalian semuanya bersalah. Ibu, aku mohon, jangan bahas masalah mereka. Tadi Ibu tolong pikirkan nasib aku, Bu. Aku yang paling dipermalukan di sini. Tolong pikirkan aku, Bu. Diam kamu. Kalian semua harus tahu. Aldi tidak boleh menikahi Najwa. Karena Najwa adalah sahabatnya sendiri. Dan kamu, Najwa, kamu tidak boleh menikah dengan Aldi hanya karena terpaksa. Apalagi kamu, Rehan. Kamu tidak boleh menikahi Najwa. Karena kamu sudah berjanji untuk menikah dengan Priti. Kalian semua bersalah. Dan yang paling benar adalah Rehan menikah dengan Priti. Dan Rehan harus menceraikan Najwa. Sekarang. Maafkan aku, Ibu. Sungguh aku minta maaf. Tapi aku mencintainya. Dan aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Aku minta maaf. Sebelumnya aku tidak mengatakan ini. Tapi aku tidak bisa menceraikannya. Aku hanya ingin hidup bersama Najwa. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bunda Priyanka. Dan aku akan mengikuti semua yang dikatakan oleh suami aku. Dan kalau memang Bunda Priyanka menginginkan aku bercerai dengan Rehan, asalkan kata-kata itu keluar dari mulut Rehan. Dan Rehan sendiri yang ingin menceraikan aku. Tapi kalau bukan karena semua, aku akan selalu bersama Rehan. Ibu jangan merestui mereka, Bu. Ibu hanya merestui aku. Aku mohon, Bu, jangan restui mereka. Baik. Ibu akan merestui kalian berdua. Dengan satu syarat. Iya. Iya, Ibu. Kami akan menerima apapun syaratnya. Jadi katakan saja. Iya, Bunda. Syarat apapun akan kami lakukan. Ibu akan merestui kalian berdua. Asalkan kalian dua sekarang keluar dari rumah Ibu. Keluar! Ibu, aku mohon, Bu, jangan usah mereka. Kalau Rehan pergi, Rehan tidak akan kembali untuk menikahi aku. Aku mohon sama Ibu. Baik, Ibu. Aku terima syarat ini. Aku akan tinggalkan Ibu. Kami akan pergi kalau itu mau Ibu. Enggak, Rehan. Kamu tetap harus menceraikan Najwa. Itu perjanjian kita. Maafkan aku, Aldi. Aku tidak ingin membuat Najwa menderita. Itu tidak akan kulakukan. Aku tidak mau melakukan apa yang kamu lakukan. Aku benar-benar gak tega melihat ibu kamu seperti ini. Tidak apa-apa, tenang. Dia pasti mengerti. Ibu, tolong. Aku mohon, Bu. Berikan restu Ibu sebelum kami pergi. Bunda Priyanka, aku benar-benar minta maaf. Selama aku tinggal di sini, aku belum bisa menjadi menantu yang baik. Tapi sampai kapanpun, aku akan selalu menganggap Bunda Priyanka seperti ibu aku sendiri. Ibu jangan sungkan untuk menghubungiku kalau Ibu membutuhkan bantuanku. Karena aku adalah anak Ibu dan aku tidak akan pernah melupakan Ibu. Ibu adalah wanita yang melahirkan aku. Jadi Ibu tidak akan kulupakan.
Aku benar-benar minta maaf, Bunda Priyanka. Aku mohon tolong katakan sesuatu. Tolong maafkan kami. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu, Najwa. Sekalipun kamu harus menangis di hadapan saya. Dan kamu, Rehan, kamu akan merasakan hidup di luar sana bersama Najwa tanpa disertai restu ibu. Kelak, ibu yakin kamu akan kembali lagi pada ibu. Kita harus pergi sekarang. Tapi kita nggak bisa pergi sebelum mendapatkan maaf dari ibu kamu. Tidak apa-apa, kita sudah berusaha. Tuntun, kalau aku sudah berbuat salah dan Najwa juga berbuat salah padamu, tolong kami dimaafkan. Saya juga minta maaf, Tuan. Nona, saya banyak melakukan kesalahan selama ini. Hanya kamu sajalah yang akan menjaga ibuku di sini. Tolong jaga dia baik-baik. Jadi, kalau butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungiku. Baik, Tuan. Saya akan menjaga Nyonya seperti merawat ibu saya sendiri. Tapi, Tuan, saya dulu pernah bercita-cita ingin pergi ke luar negeri. Saya boleh tidak ke rumah Tuan nanti di Jakarta? Tentu kamu boleh datang ke sana, tapi sebelumnya kamu butuh paspor kan? Benarkah, Tuan? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nona. Saya doakan Tuan dan Nona cepat-cepat mendapatkan putra. Tuan mau pergi sekarang? Saya bantu ya, Tuan. Tuntun, letakkan kembali koper itu. Saya tidak mengizinkan kamu memberikan tenaga untuk membantu mereka. Ketika kalian datang, kalian tidak membawa apa-apa. Ketika kalian mau pergi, hanya pakaian yang melekat di badan kalian yang boleh kalian bawa. Selebihnya, kembalikan semuanya kepada ibu. Termasuk mobil. Baiklah, Bu. Kalau itu bisa membuat ibu bahagia, tentu kami lakukan. Semua pemberian ibu, kami kembalikan dengan ikhlas. Yang penting ibu bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tentu saja, aku yakin ini adalah keputusan yang terbaik. Jadi kita tidak boleh merasa ragu. Rehan, kamu memang suami aku. Dan aku sebagai istri harus mengikuti apa yang kamu katakan. Tapi aku juga memiliki kewajiban mengingatkan kamu kalau kamu salah membuat keputusan. Najwa, ini juga merupakan keputusan yang berat untukku. Tapi aku membuat keputusan ini karena aku tahu kamu akan mendukungku. Dan dengan dukunganmu, aku yakin bisa menghadapinya. Tapi aku benar-benar khawatir dengan kesehatan ibu kamu. Ya, memang. Tapi serahkan saja pada Allah. Bagaimana? Ayo kita pergi.